Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat semua, bisa mengikuti pelajaran pagi ini dengan baik. Kita akan lanjutkan pelajaran ATK kita dengan topik baru yaitu persamaan kimia dan stoikiometri, masih dalam kompetensi dasar menghitung kebutuhan bahan. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang proses-proses di industri kimia. Ada unit proses, unit operasi, ada proses batch, proses continue, ada keadaan yang steady atau steady state, dan keadaan unsteady atau keadaan yang tidak steady atau tidak mantap. Nah, untuk yang kali ini kita membahas tentang persamaan kimia dan stoikiometri yang berlangsung atau yang terjadi di industri. Memperdalam apa yang sudah dipelajari di kimia dasar. Tidak mengulangi, tapi mendalami apa yang belum diajarkan di kimia dasar, kita akan pelajari bersama. Sebagai contoh seperti ini, ada reaksi pembakaran N-heptana C7H16 plus O2, pembakaran itu dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau melihat reaksi ini adalah koefisiennya 1, O2-nya 11. 1 banding 11. Lalu CO2-nya 7 mol, kalau heptananya 1 mol, O2 11 mol, maka CO2 7 mol, H2O 8 mol atau gramol. Gramol itu sering disebut mol. Kalau di kimia dasar mol saja, kita atau saya kan sering menyebutnya gramol. Perlu dipahami bahwa di industri itu massa jarang dijumpai dalam basis gram, minimal kilogram, bahkan ton. Maka kalau massanya dalam kilogram, molnya menjadi kilogramol. Massa dalam ton, molnya menjadi ton mol. Massanya dalam gram, maka molnya gramol. Nah, gramol itulah yang kalau di kimia dasar hanya disebut mol saja. Nah, dalam industri jarang dijumpai bahan yang jumlahnya tepat sama secara stoikiometrik. Untuk mencapai reaksi seperti yang diinginkan, atau untuk menghemat reaktan yang berharga, hampir selalu digunakan reaktan ekses atau berlebih. Jadi, perbandingannya tidak dibuat secara stoikiometrik. Salah satunya dibuat berlebih. Tujuannya supaya yang lebih berharga itu habis bereaksi. Jadi yang dilebihkan atau yang berlebih itu yang lebih murah harganya. Yang lebih mahal harganya dibuat sebagai reaktan pembatas namanya. Supaya habis semua harapannya. Sehingga tidak rugi karena perusahaan itu selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maka berkaitan dengan apa yang terjadi di industri tadi, ada beberapa definisi berkaitan dengan reaksi di industri. Ada reaktan pembatas, reaktan ekses, konversi reaksi dan derajat kesempurnaan reaksi, dan selektivitas dan yield. Nanti kita akan membahas sampai yield ini nanti ya. Reaktan pembatas adalah reaktan yang berada dalam jumlah terkecil secara stoikiometris. Jumlah terkecil secara stoikiometris itu tidak berarti bahwa molnya yang lebih kecil pasti reaktan pembatas. Kita lihat ya. Ini kan kalau sebanding secara stoikiometris, ini C7H16 kan 1 mol. O2-nya 11 mol. Kalau 1 banding 11, 1 mol dengan 11 mol, yang direaksikan itu 1 mol C7H16 dan 11 mol O2, maka mol yang dimasukkan itu sebanding secara stoikiometris atau sebanding dengan koefisiennya. Maka tidak ada yang berlebih dan tidak ada reaktan pembatas. Lain halnya kalau misalnya O2-nya dibuat 12 mol, C7H16-nya tetap 1 mol. Maka O2 kelebihan 1 mol kan tentunya karena kebutuhannya hanya 11. Atau sebaliknya kalau O2-nya hanya 10 mol, C7H16 tetap 1 mol, maka ini yang kelebihan karena ini di sini 10, sedangkan kebutuhannya kan kalau ini 10, maka C7H16 mesti kurang dari 1, gitu kan. Nah, lebih jelas nanti memang dengan latihan soal, karena ini mungkin agak abstrak, lebih real dengan latihan soal.
Berikutnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya O2 itu 12 mol, sedangkan C7 16 1 mol, ini yang dimasukkan dalam reaktor atau yang diumpankan, maka perbandingan dalam umpan itu O2 terhadap C716 menjadi 12:1, kan 12. Sedangkan dalam persamaan kimia atau koefisiennya itu 11:1 atau 11. Kalau yang dalam umpan itu lebih besar, tandanya ini lebih besar nih. Maka yang atas ini ekses, yang bawah pembatas. Kalau ini tandanya lebih kecil, maka bawah ekses, atas pembatas. Contohnya kalau misalnya O2-nya hanya 10, sedangkan C716 tetap 1, maka di sini tandanya apa? Negatif kan? Karena ini 10/1, di sini 11/1. Bukan negatif ya, lebih kecil tandanya. 10 lebih kecil daripada 11. Kalau tandanya ini lebih kecil, maka yang bawah ekses, yang atas pembatas. Saya ulangi ya, kalau tandanya yang dalam umpan ini lebih besar daripada koefisiennya, perbandingannya, maka atas ekses, bawah pembatas. Kalau perbandingan dalam umpan itu lebih kecil daripada perbandingan koefisiennya, maka bawah ekses, atas pembatas. Itu kuncinya begitu. Lalu reaktan ekses adalah reaktan yang berada dalam jumlah berlebih terhadap reaktan pembatas. Berlebih untuk terhadap kebutuhan untuk bereaksi dengan reaktan pembatas. Contohnya tadi, kalau misalnya kebutuhannya hanya 11, tapi yang direaksikan itu 12, kan kelebihan atau berlebih. Berlebih berapa? Yaitu 1 mol. Ini rumusnya. Persen ekses adalah mol reaktan yang ekses itu berapa, dibagi mol yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan reaktan pembatas. Contoh ini tadi, maka kelebihannya adalah 1, karena ini yang dimasukkan 12, yang diberikan hanya 11, kan kelebihannya atau eksesnya 1 mol, dibagi yang dibutuhkan yaitu 11. Jadi kalau masukkan ke rumus ini tadi, 1 dibagi 11 kali 100%. Ini persen eksesnya. Lalu konversi reaksi, yaitu bagian dari umpan atau beberapa bahan yang diumpankan yang terkonversi atau berubah menjadi produk. Pada kenyataannya, realnya di industri, reaksi itu tidak langsung sempurna atau bereaksi semua. Maka seberapa yang bereaksi itu disebut dengan persen konversi atau konversi reaksi. Dalam satu tahap reaksi itu akan menghasilkan sekian persen. Karena nggak sempurna, nggak semua reaktan bereaksi, maka biasanya keluar dari reaktor itu produk yang dihasilkan dengan reaktan yang tidak bereaksi dipisahkan, kemudian reaktan dimasukkan kembali ke dalam reaktor supaya bereaksi semua. Nah, karena prosesnya kontinu, maka sekali proses itu tidak langsung sempurna bereaksi semua. Maka kita perlu menghitung namanya konversi reaksi. Ini rumusnya, konversi reaksi adalah mol umpan yang bereaksi dibagi mol umpan yang dimasukkan atau yang direaksikan. Yang bereaksi dibagi yang direaksikan, atau yang dibereaksi dibagi yang dimasukkan kali 100%. Itu konversi reaksi. Lalu, yang namanya reaktan pembatas, meskipun jumlahnya terkecil secara stoichiometris, pada kenyataannya, reaktan pembatas itu tidak selalu habis bereaksi. Maka, reaktan pembatas yang bereaksi seberapa itu disebut dengan derajat kesempurnaan reaksi, yaitu persen atau fraksi reaktan pembatas yang terkonversi menjadi produk. Derajat kesempurnaan reaksi adalah reaktan persen konversi dari reaktan pembatas. Lalu selektivitas berikutnya, yaitu perbandingan mol produk khusus yang dihasilkan, biasanya yang diinginkan, terhadap produk lain yang dihasilkan, biasanya tidak diinginkan. Dalam satu reaksi kimia itu, seringkali yang terjadi produknya lebih dari satu. Misalnya A plus B menjadi C plus D. Kalau C diinginkan, D tidak diinginkan, D itu menjadi produk samping, C produk utama. Maka perbandingan C terhadap D itu disebut dengan selektivitas. Demikian juga kalau misalnya D yang diinginkan, C-nya menjadi hasil samping, ya selektivitas itu D dibagi C.
Jadi selektivitas itu produk terhadap produk, perbandingan produk terhadap produk. Kalau di industri ini harus diperhitungkan karena memisahkan antara produk yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan itu butuh suatu alat khusus, tidak mudah. Nah, mengenai pemisahan ini dibahas di OTK ya pelajarannya. Maka harus diperhitungkan sejak awal. Hasil sampingnya apa, produk utamanya apa, bagaimana cara pemisahannya, bagaimana cara menyimpannya, dan sebagainya. Karena ini kita bicara tentang industri, bukan hanya terjadi di laboratorium. Lalu terakhir tentang yield, atau definisi yang terakhir itu yield, yaitu berat atau massa. Oke, kita lebih tepatnya massa ya. Massa atau mol produk akhir dibagi dengan massa atau mol reaktan mula-mula. Produk dibagi reaktan. Jadi misalnya A plus B menjadi C plus D, maka yield itu bisa C dibagi A, atau C bagi B, atau D bagi A, atau D dibagi B. Produk apa terhadap reaktan apa ini perlu disebutkan karena produk maupun reaktannya kebanyakan lebih dari satu. Jadi yield itu adalah perbandingan produk yang dihasilkan dibagi reaktan mula-mula. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu nih, yang ini dibahas di pertemuan berikutnya. Kita akan perdalam dengan latihan soal yang sudah saya siapkan yang ada di menu tugas kelas di Google Classroom. Demikian dari saya untuk pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan pelajaran. Terima kasih.